Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bab ma jaa'a fil istisqa'i bil anwa'. Qala wa lahuma an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dan terhadap keduanya pula, yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subuh bil Hudaybiyati ala ithri sama'in kanat minal lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami di salat subuh ya di Hudaybiyah ya setelah turunnya hujan semalam, itu di malam hari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat di salat subuh di Hudaybiyah, dan di waktu itu ya malam harinya turun hujan. Falamman sarafa aqbala 'ala nas, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau pun menghadap kepada manusia. Faqala, lalu beliau bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, para sahabat berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ta'ala, Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Adapun ya kata Allah Subhanahu wa taala, dari hamba-hambaku yang berucap ya kami diberi hujan atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka inilah orang yang beriman kepadaku sementara dia kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binaui kadza wa kadza. Ini golongan orang yang kedua. Adapun orang yang berkata kami telah dihujani dengan sebab bintang ini dan bintang itu, maka orang yang seperti ini, kata Nabi ya sebagaimana dalam hadis ini, fadzalika kafirun bi, Allah katakan orang tersebut telah kafir kepadaku, mu'minun bil kawkab, dia beriman terhadap bintang-bintang. Baik. Di riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sebuah ilmu besar kepada para sahabatnya selepas sholat subuh. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa sesuatu kalau ada hal penting, ya walaupun tidak diminta untuk disampaikan, maka boleh langsung saja disampaikan kepada manusia kalau memang hal itu adalah perkara yang berbahaya. Dan Nabi SAW di sini tidak diminta oleh sahabatnya, tidak ditanyakan kepada beliau. Ya, tapi Nabi memberi ilmu. Tahukah kalian apa yang telah diturunkan, apa yang Rabb kalian firmankan? Kemudian Nabi SAW menyebutkan ya dari perkara ini. Di antara manusia ada yang menyandarkan turunnya hujan semata-mata rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Ya. Dan di antara mereka ada yang menyandarkan turunnya hujan dengan sebab melihat bintang ini dan bintang itu. Mereka itulah orang yang kafir kepadaku dan dia percaya kepada bintang-bintang.
Baik. Riwayat ini lebih mempertajam ya bab ini ya, hadis-hadis atau ayat yang disebutkan sebelumnya. Walahuma min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma'nahu wa fihi. Ya, dalam riwayat Bukhari Muslim pula dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, maknanya disebutkan dalam hadis panjang. Wa fihi, di dalam hadis tersebut disebutkan qala ba'duhum, sebagian mereka berkata laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza, sungguh telah benar ya bintang ini dan bintang itu. Ya. Ini ucapan dari orang-orang musyrikin ya, mempercayai apa? Bintang. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah pun menurunkan ayat ini, ayat di surah Al-Waqiah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Ada beberapa ayat setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya bersumpah dengan peredaran atau tempat beredarnya bintang-bintang itu, sampai pada firman Allah, tukadzibun, kalian mendustakannya. Ya, jadi kalau kita baca ayat di surah An-Najm, ya, sebab turunnya ayat itu apa namanya, seputar mereka yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Terus innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun, dan seterusnya sampai apa namanya, tukadzibun, yaitu pada ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Baik. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, tarjamatu Zaid bin Khalid. Zaid ibn Khalid huwa al-Juhaniyul Madani, sahabi masyhur. Ya, beliau dari Madinah, kota Madinah, dan beliau adalah sahabat yang terkenal. Ya, disebutkan dalam biografinya bahwa beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Dalam keadaan umur beliau 85 tahun. Baik. Shalla lana ay shalla bina, fallamu bima'na alba. Fallamu bima'na alba. Jadi salat bersama kami, itu dengan kami ya. Fallamu, maka lam di sini bermakna alba, yaitu dengan, bersama dengan kami. Al-Hudaybiyatu qaryatun, dia adalah sebuah kampung. Sumyat bibi'rin hunaka ala marhalatin min Makkah. Ya. Dinamakan dengan nama sumur, ya. Hudaybiyah itu sumur ya. Jadi Hudaybiyah dia dengan apa namanya? Sebuah kampung yang terdapat di situ sumur. Dinamakan dengan sumur yang ada di sana. Ya, yang memiliki jarak sekitar 1 marhalah dari kota Makkah. Ya, marhalah itu ukuran jarak ya. Ukuran dari jarak. Jadi saya tidak tahu berapa mil atau berapa kilo begitu. Yang jelas marhalah itu ukuran jarak. Dia ukuran apa? Jarak. Baik. Jadi disebutkan di situ, dimaklum ya, Sulhul Hudaybiyah disandarkan ke situ. Tusammal an Asy-Syumaisi. Iya, desa itu, kampung itu sekarang diberi nama dengan Asy-Syumaisi. Taib. Istri bi kasril hamzati ma ya'qibu syai'. Apa makna istri dalam hadis ya? Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuhi bil Hudaybiyati ala ithri sama'in. Dari istri bi kasril hamzati ma ya'qibu syai', apa yang mengikuti sesuatu. Sama'un matarun. Iya, sama itu artinya hujan. Sumya bidzalika, dinamakan dengan matar
dinamakan dengan hujan, dinamakan dengan sama, li'annahu yanzilu minas sama, karena hujan itu turunnya dari langit. Wa hiya kullu martafa'ah, dan yang namanya sama itu diberi sesuatu yang tinggi. Apa yang tinggi, di atas, terangkat, itu disebut apa? Sama. Makanya dalam Al-Quran selalu bahasa hujan itu wa anzalna minas sama'i ma'an. Ya. Kami telah menurunkan dari langit itu hujan. Tapi kalau dipikir hujan itu tidak turun dari langit ya. Tapi dari apa? Dari awan. Ya. Kalau orang naik pesawat, ya, biasanya kalau di atas pesawat itu terlihat di bawah hujan, ya, di awan-awan apa namanya, gelap begitu, tapi di atasnya terang, di atas awan itu. Berarti hujan itu bukan dari di atas langit, tapi dari mana? Dari awan. Tapi kenapa dikatakan kami menurunkan air hujan dari langit? Ya bukan dari langit yang kita ketahui langit, tapi sesuatu yang berada di atas. Ya. Makanya disandarkan, makanya kata Syekh di sini apa? Wa hiya kullu martafa. Setiap yang tinggi di atas itu disebut apa? Sama. Langit termasuk dalamnya. Jelas ya? Langit termasuk dalamnya. Taib. Minal laili ay kana fi tilkal lailah. Iya. Yang turun maksudnya hujan itu di waktu apa namanya? Malam. Falamman sarafa, kala beliau selesai dari salat, maknanya iltafata ilal ma'mumin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh, iya, menghadap kepada makmun, kepada apa namanya? Makmumnya, para sahabat. Walaisal muradu al-insirafa minal makan. Tapi perlu diketahui, bukan yang dimaksudkan di sini berpindah dari tempat salatnya, enggak. Insarafa maknanya dia balik. Ya, ini juga dari hal yang disunnahkan. Seorang kalau habis imam, dia balik, ya, ke menghadap kepada makmumnya. Ya, menghadap kepada makmum. Atadaruna lafdhu istifhami maknahu at-tanbih. Atadaruna itu dia lafaz pertanyaan tapi ada makna tanbih di dalamnya. Tahukah kalian, ya? Min ibadi al-muradu al-ubudiyatil 'ammah. Ya, yang diinginkan dengannya adalah penghambaan apa namanya? Umum. Sebab al-ubudiyah itu terbagi dua ya, ubudiyah 'ammah dan ubudiyah khassah. Ya, ubudiyah amma, ya, seluruh makhluk itu apa namanya? Masuk dalam ini, karena in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya. Tidak satu pun makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali dia datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Berarti semuanya hamba. Ini namanya apa? Ubudiyah amma, umum, secara umum. Mau mukmin, kafir, semuanya masuk sebagai hamba. Dan ada yang disebut dengan ubudiyah khassa. Ya. Ubudiyah secara khusus. Ya, itulah orang-orang yang apa? Beriman kepada Allah, orang-orang yang mentauhidkannya. Ya, jadi yang dimaksudkan di sini dalam hadis, qala asbaha min ibadi, Allah berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku. Di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Wa kafirun ay al-kufrul asghar. Ini kekafiran apa? Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah kekafiran asghar. Kufrun kufrun duna kufrin. Itu kembali kepada rincian kemarin. Ya. Kan dikatakan di sini. Di pagi harinya di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Dia kufrun asgor. Kalau dia apa? Dia yakini hujan itu siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab bintang. Dia menjadikan sebab sesuatu yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Ini kufrun asgor.
Tapi kalau dengan sendirinya dia katakan yang mengatur hujan adalah bintang, maka itu artinya dia jatuh dalam kesyirikan. Ini yang apa namanya? Kafir al-mukhriju minal millah. Jelas ya? Baik. Kemudian mutirna binau'i kadza wa kadza ay nasabal matara ila ghairillahi wa huwa ya'taqidu anna al-munazzila lahu huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kami dihujani dengan bintang ini dan bintang itu maknanya ya, dia menyandarkan turunnya hujan kepada selain Allah. Dalam keadaan dia meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu kepadanya adalah siapa? Allah. Berarti dia hanya menyandarkan apa? Kepada sebab, ya, sesuatu yang Allah tidak jadikan sebagai sebab. Apa itu? Baik. Kemudian sadaqa nau'u kadza wa kadza. Perhatikan. Dia mempercayai maknanya ai sadaqa sahabu wa matarun najmi al-fulani. Jadi dia telah mempercayai, telah membenarkan awan dan hujan ya dari bintang ini dan bintang itu. Fala uqsimu hadza qasamu minallahi azza wa jalla wa huwa yuqsimu bima syaa min khalqihi. Ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah bersumpah apa yang dia kehendaki dari makhluknya. Itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bimawaqi'in nujum ay matali'il kawakibi wa magharibiha ala qaulil aktsar minal mufassirin. Jadi Allah bersumpah dengan tempat ya apa namanya? Peredaran dari bintang-bintang. Maka dikatakan matali'il kawakib. Tempat terbitnya, wa magharibiha, tempat tenggelamnya. Tapi menurut apa namanya kebanyakan ahli tafsir, pendapat kebanyakan ahli tafsir menunjukkan ada tafsir lain. Baik, al-ma'na al-ijmali lil hadis yadhkuru lana hadha as-sahabiyul jalil. Makna global dalam hadis, sahabat yang mulia ya Zaid ibn Khalid al-Juhani telah menyebutkan kepada kita ya tentang maka min irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummati, tentang apa namanya? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya bi munasabati nuzulil matar. Berkaitan dengan turunnya hujan. Ya, ilmu ya, beliau radhiyallahu taala anhu memberikan ilmu tentang bagaimana anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang masalah turunnya hujan. Wa ma yanbaghi lahum ay yaqulu lahu inda dzalik, dan apa yang pantas untuk mereka ucapkan ketika turun hujan. Fayarwi sallallahu alaihi wasallam ar-rabbih, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla annahu hina mamtahana an-nas bi in'amihi alaihim, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada mereka berupa inzalil ghaith, diturunkannya hujan, alladzi fihi hayatuhum, yang mana hujan itu adalah kehidupan mereka, ya, inqasamu ila qismain, mereka pun terbagi menjadi dua bagian. Ya, jadi ketika hujan turun dalam hadis ini Allah membagi manusia menjadi dua golongan. Qismun i'tarafa bi fadlillahi, sebagian golongan manusia mengetahui akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa nasaban ni'mata ilaihi ala wajhi syukur, dan dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah dengan cara bersyukur. Wa qismun ankara fadlallahi wa nasaba ni'mata ila tulu'in najm au ghurubihi, dan sekelompok orang ada yang mengingkari keutamaan Allah dan menyandarkan nikmat Allah kepada terbitnya bintang ini dan bintang itu dan tenggelamnya. Wa summiyah amal al-awwali imanan,
Iya. Dan yang pertama, apa namanya? Golongan manusia yang pertama yang melakukan ketika turun hujan, mereka katakan ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya. Inilah apa namanya? Keimanan. Sementara perbuatan orang yang kedua itu adalah bentuk dari kekafiran. Wa fi riwayat Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna hadhihi al-ayati wa hiya qauluhu ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa ma ba'daha nazalat fi inkari nisbati nuzulil matar ila nujum. Adapun dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa ayat-ayat ini itu firman Allah Subhanahu wa taala fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa ma ba'daha, dan apa yang disebutkan setelahnya itu turun kepada orang yang mengingkari, ya, apa namanya? Turun dalam keadaan mengingkari orang yang menyandarkan turunnya hujan itu kepada bintang-bintang. Ini jelas ya terkait tentang riwayat Ibn Abbas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat dalam surah An-Najm itu ya berkaitan tentang mereka orang-orang jahiliyah yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Munasabatul hadits lil bab anna fihi tahrima nisbatil matar ila an-najm wa tasmiyatahu kufran wa kadhiba. Hubungan hadis dengan bab, perhatikan, di dalam hadis di atas terdapat pengharaman menyandarkan turunnya hujan kepada bintang dan apa namanya? Dinamai sebagai kekafiran dan kedustaan. Ma istafadu minal hadith al-ula tahrimu nisbati nuzulil matar ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufran. Taib, pengharaman menisbahkan turunnya hujan kepada bintang, yaitu disebut sebagai kekafiran. Masyru'iyatu ta'limin nas wa tanbihihim ala ma yakhillu bil aqidah. Disyariatkan untuk mengajari manusia dan memperingatkan mereka kepada hal yang bisa merusak akidahnya. Ya, ada hal-hal yang manusia itu bisa apa namanya menyebabkan mereka jatuh ke dalam kesyirikan, diingatkan, ya, itu bahaya. Taib, ats-tsalitsatu wujubu syukrillahi ala ni'mati wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairi. Kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah dan larangan menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ar-rabi'atu ilqa'ut ta'lim ala tariqati su'al wal jawab. Menyampaikan ilmu dengan bentuk tanya jawab. Li'annahu awqa'u fin nafs. Karena penyampaian ilmu dalam bentuk tanya jawab ini itu terkadang lebih mengena, ya, lebih tertanam, lebih kokoh, lebih kuat di dalam hati. Al-khamisatu anna man su'ila amma la ya'lamu fa innahu yutawaqqafu wa yakilul ilmu ila alimihi. Yang kelima, bahwa orang yang ditanya lalu dia tidak mengetahui, fa innahu yatawaqqaf, maka dia harus berhenti, maksudnya diam. Dalam ayat dikatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Maksudnya jangan berbicara, ya, dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu di dalamnya. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini dikatakan oleh Syekh, siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, maka hendaknya dia diam dan dia menyerahkan ilmu itu kepada yang memilikinya, yang mengetahuinya, ya. Harus apa namanya? Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu. Baik. As-sadisatu
wasfullahi bil fadli war rahmah. Ya, penyandaran sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat al-fadl, yang maha memiliki keutamaan, war rahmah, yang maha mengasihi, yang maha merahmati. Ats-tsamina aw as-sabi'ah anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Bahwa di antara bentuk kekafiran ada yang tidak mengeluarkan dari, atau ma la yukhriju minal millah, ada yang tidak mengeluarkan dari agama. Jelas ya? Selesai bab seputar menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Adapun bab-bab setelahnya, Syekh rahimahullah taala akan menjelaskan tentang masalah al-mahabbah, kecintaan. Dan itu dari ibadah-ibadah yang sangat agung, ibadah-ibadah hati yang sangat agung. Baik. Ini saja dulu ya yang kita pelajari. Allah taala alam. Berapa bab lagi? Kira-kira bisa selesai? Hah? Itu saya. Kecuali kalau kita baca saja. Bagaimana? Hah? Doro. Baik, ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.